Rizik akui terpapar COVID-19 dari kerumunan Bandara Soekarno-Hatta. Baru mengaku nih. Tempo mengabarkan ex pimpinan FPI Rizik Syihab mengaku terpapar COVID-19 saat baru pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Pengakuan ini Rizik sampaikan saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat itu Rizik menyampaikan para panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tidak ada yang terpapar COVID walaupun mereka berada di pusat kerumunan massa. Ustadz Sobri, Ustadz Maman, Ustadz Hadi, Ustadz Ali, Ustadz Alaidrus ada di atas panggung di pusat kerumunan tetapi tidak ada yang terkena COVID. Saya sendiri terkena COVID-19 dari bandara bukan di Maulid, demikian kata Rizik. Rizik kemudian bertanya ke mantan lurah Petamburan Sutianto yang terpapar COVID usai mengawasi jalannya pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Ia berusaha mengoreksi informasi tentang asal penularan virus itu, namun Sutianto mengaku tidak tahu. Saya tidak tahu karena tidak ada orang kena COVID-19 yang saya sentuh langsung, demikian kata Sutianto. Pernyataan itu semakin menguatkan dugaan tentang tak adanya klaster penularan COVID-19 di Petamburan. Apalagi menurut Rizik, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat yang turut bersaksi di persidangan menyatakan tidak ada klaster Petamburan usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada klaster, ya berarti Pak Kapolres juga bilang begitu. Dia bilang lakukan rapid test dan hasilnya non-reaktif, demikian kata Rizik. Pada sidang hari ini ada 9 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk agenda kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Para saksi yang mengikuti sidang Rizik ini adalah Kapolsek Tebet Komisaris Budi Cahyono, Kasatpol PP Arifin, mantan Lurah Petamburan Setianto, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Rakyat Kemenkes Muhammad Budi Hidayat, anggota Babin Kaptibas Polsek Tebet Taman, karyawan swasta Cecep Sutisna, pengusaha tenda Daryatul Kopi alias Bobi, ASN, Pemda DKI Yohanes Hendra Mulyanto, dan pegawai Kemendagri Abda Ali. Ya, terdakwa kasus hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, M. Rizik Syihab, mengaku tidak pernah diberitahu kalau dirinya positif terpapar COVID-19. Kata Rizik, sejak dirinya menjalani rapid test antigen di rumahnya pribadi di 23 November hingga akhir dirawat di Rumah Sakit Umi 28 November 2020 silam, mengaku baru dikasih info kalau dirinya positif COVID pada 30 November 2020. Dalam hal ini Rizik menyampaikan kalau dokter yang menanganinya saat dirawat Rumah Sakit Umi, yakni Dr. Nerina Maya Kartika, tidak pernah memberitahu kalau dirinya positif terpapar COVID. Ex-petulan FPI itu menyebut Nerina hanya menyampaikan sebatas tanda-tanda dirinya mengalami gejala mengarah COVID. Hal itu disampaikan Rizik dalam sidang lanjutan kasus swab tes Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 21 April. Dr. Nerina ini 5 kali datang, selalu menjelaskan tensinya, datang menjelaskan saturnasi tidak normal, ada infeksi di paru. Nah, ini semua mengarah kepada COVID, demikian kata Rizik. Tak hanya di Rumah Sakit Umi, Rizik juga mengaku dokter pribadinya yaitu Dr. Hadiki Habib dari Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy juga tidak memberikan informasi bahwa dirinya terpapar COVID. Di mana kata Rizik, Hadiki hanya mengingatkan untuk dirinya senantiasa menjaga kesehatan dan tetap minum obat. Tak ada satu dokter pun yang mengatakan kepada saya COVID tidak ada. Tapi kalau dokter Hadiki mengatakan kepada saya, Habib hati-hati ini pandemi COVID, Habib harus jaga diri, harus minum obat, ya demikian kata Rizik. Kendati begitu, Rizik baru mengetahui informasi kalau dirinya terpapar COVID pada 30 November 2020. Itu diketahui Rizik setelah hasil sampel swab tes PCR yang dilawan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo keluar 28 November 2020. Sebelumnya, MRS terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab tes pada 28 November 2020 silam. Hal itu diungkapkan oleh dokter laboratorium Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Nuridiah, saat duduk sebagai saksi dihadirkan di Pengadilan Jakarta Timur. Dirinya membeberkan mulanya pihak laboratorium RSCM menerima sampel dari tim Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan oleh Mercy yang dibawa oleh Dr. Hadiki Habib yang merupakan dokter pendamping Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor.
Tanggal 27 November Jumat, petugas kami menerima sampel yang di dalamnya sudah ada bahan swab test dari Dr. Hadiki, kata Nuri dalam persidangan. Setelah menerima sampel itu, lantas kata Nuri, petugas laboratorium langsung melakukan pengecekan terhadap sampel itu kepada esokan harinya. Dari pengecekan itu, Nuri mengatakan bahwa hasil PCR dari sampel itu dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 28 November, hari Sabtu itu dikerjakan PCR, hasilnya keluar pukul 4 sore, hasilnya keluar positif COVID-19, didaftar sesuai dengan formulir permintaan Muhammad R. Demikian kata Nuri. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa.
dua periode.